Salam jumpa teman-teman sekalian. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Hari ini saya akan berbagi mengenai korupsi di sektor kesehatan ya. Outline pembahasan kita kali ini seperti ini teman-teman sekalian ya. Ada 3, mengapa kita harus peduli dengan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Yang kedua, apakah ada alasan yang kuat sehingga sektor kesehatan itu perlu dicurigai melakukan korupsi. Yang ketiga, bagaimana strategi mencegah terjadinya korupsi di sektor kesehatan. Oke, kita akan mulai satu persatu. Teman-teman sekalian, saya mencoba berselancar di media online dan menemukan suatu pemberitaan yang luar biasa ya dari media The Guardian ya. Obat palsu itu membunuh kurang lebih atau lebih dari 250 anak-anak setiap tahunnya. Dan ini luar biasa, ini publikasinya tahun 2019. Ini menjadi miris untuk kita semua ya, dan saya kira karena pemberitaan ini di media-media online yang besar di dunia, ya mungkin fenomena yang sama juga terjadi di negara-negara yang miskin dan negara-negara berkembang seperti juga di Indonesia ya. Oke, ini jadi catatan awal mengapa kita harus peduli ya. Yang berikut teman-teman sekalian, kita coba lihat atau kita bolehlah sekali-sekali berselancar ya juga di internet dan melihat bagaimana laporan dari Transparansi Internasional ya. Ini salah satu organisasi yang bergerak di bidang apa ya, koalisi melawan korupsi di dunia ya. Nah, seperti apa laporan dari Transparansi Internasional ya, teman-teman sekalian ya. Dilaporkan itu kurang lebih ya 140.000 anak-anak ya, mungkin termasuk bayi ini, meninggal setiap tahun sebagai akibat dari adanya korupsi di dalam sistem kesehatan ya. Jadi bayangkan teman-teman sekalian ya, masih bayi atau masih anak sudah meninggal dunia ya, berarti ya, dia hanya mengecap dunia ini hanya beberapa hari atau beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, setelah itu sudah tidak lagi bisa hidup di dunia yang begitu modern ini. Kemudian teman-teman sekalian, setiap tahun ya negara-negara di dunia itu ya selalu menganggarkan untuk bisa menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya ya. Dan kita lihat di sini ya, negara-negara yang tergabung dalam OECD ya. US misalnya, Swiss, Prancis, Belgia, UK ya. Ya, Amerika memang paling besar ya belanja kesehatannya dari produk domestik brutonya atau GDP-nya ya. Sekitar 16,9% ya. 14%-nya itu dari pemerintah, sekitar 2% mungkin dari ya, masyarakatnya secara langsung ya, dari voluntary atau out of pocket. Nah, kalau untuk rata-rata di negara-negara yang tergabung dalam OECD ya, itu sekitar 8,8 ya. Nah, kalau kita menjumlah seluruh pengeluaran atau belanja kesehatan ya, dari seluruh negara ini, ya kurang lebih 7,5 triliun dolar ya. Itu setiap tahun dibelanjakan secara global ya. Dan menurut Transparansi Internasional ya, 500 juta dolarnya itu hilang ya, karena korupsi. Korupsi di dalam sistem kesehatan yang ada di setiap negara itu. Dan yang menarik lagi dari laporan Transparansi Internasional nih, teman-teman sekalian ya, adalah 1 dari 5 orang di dunia ya, atau sekitar 17% dari populasi umat manusia ya, dilaporkan terpaksa harus uh, menyuap atau melakukan suap ya ini terhadap penyedia pelayanan kesehatan ketika mereka berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Ini medical sector ya. Nah, kalau suap ini semakin menjadi-jadi ya, itu kita tidak tahu lagi berapa banyak korban ya yang akan terjadi ya, karena peristiwa-peristiwa seperti ini, perilaku-perilaku korupsi seperti ini. Ya, kesian masyarakat dunia kalau terjadi secara masif ya. Oke, teman-teman sekalian, dari publikasi Transparansi Internasional, saya juga membaca ya salah satu paper ya yang dipublikasikan di The European Journal of Development Research. Ini ditulis oleh Jamie Sommer ya.
Corruption and Health Expenditure, Cross-National Analysis on Infant and Child Mortality. Ya. Jamie ini dia ingin mempelajari bagaimana korupsi mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Ya. Dia melakukan studi pada 90 negara miskin dan negara berkembang dan menggunakan data dari tahun 96 sampai tahun 2012. Ya. Kurang lebih dia ingin tahu apakah memperluas cakupan layanan pemerintah dan meningkatkan pendanaan sektor kesehatan itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau tidak. Gitu ya. Dan yang kedua, dia juga ingin tahu bagaimana interaksi antara korupsi di sektor eksekutif dan pengeluaran kesehatan terhadap kematian bayi dan anak. Hasilnya luar biasa mengejutkan teman-teman sekalian. Ya. Kurang lebih kesimpulan dan rekomendasi dari Jamie Sommer ini yang pertama, memperluas cakupan layanan pemerintah dan meningkatkan peran di sektor kesehatan itu tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara jika korupsinya merajalela di pemerintahan. Dan dia merekomendasikan supaya ada pengendalian korupsi ya di masing-masing negara. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas belanja kesehatan, ya, belanja kesehatan dari setiap negara tadi. Nah, yang ketiga juga yang menarik, meskipun atau walaupun setiap negara itu memiliki kapasitas fiskal, artinya dia punya kemampuan untuk menghasilkan dana yang cukup bagi belanja kesehatannya, namun mereka tetap harus mengurangi korupsi besar dan korupsi kecil di sektor publiknya ya. Supaya kematian ibu dan anaknya itu berkurang. Gitu ya. Luar biasa ini paper dari Jamie Sommer. Ya. Jadi tampaknya secara penelitian ini ya korupsi itu berhubungan dengan kematian bayi dan anak. Dan kita tahu ya infant mortality ratio atau kematian bayi dan kematian anak itu menjadi ukuran derajat kesehatan di negara-negara di dunia. Ya. Jadi bagaimana jawaban terhadap pertanyaan di awal tadi, mengapa kita harus peduli dengan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan? Teman-teman sekalian ya, kita sebelum menjawab pertanyaan itu kita lihat dulu ya, ukuran atau indikator korupsi di berbagai negara itu. Biasanya setiap negara itu dinilai ya, sejauh mana dia korupsinya ya. Nah, itu salah satu indikator yang dipakai itu adalah Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi ya di dunia ya. Ini saya kutipkan dari Wikipedia ya. Nah, untuk 2020 ini datanya seperti ini teman-teman sekalian ya. Ini dengan gambar. Kita lihat di gambarnya saja ya. Ini menggunakan skala 0 sampai 100. 100 itu artinya dia negara yang sangat bersih dari korupsi, very clean ya. Kalau 0 itu highly corrupt, ya, artinya sangat tinggi korupsinya kalau nilainya rendah. Wah, ini yang nilainya hijau ini ya seperti mungkin apa ya, Denmark, Belanda ya, Swedia, negara-negara Skandinavia ini ya. Kanada, kemudian Australia, kemudian ada apa ini ya, Selandia Baru ya. Ada juga Singapura untuk Asia dan juga ada Jepang dan mungkin ada di sini Hong Kong mungkin ya, di bagian sini ya. Nah, ini negara-negara yang hijau ini bagus sekali ini, very clean ya. Jadi dia bermain 70 sampai 80. Indonesia mah ya sekitar 30 39 atau sekitar 40 49 ya. Kita masih punya PR besar dalam hal korupsi ini ya. Karena indeks persepsi korupsi kita ini rendah ya. Ya. Bagaimana dengan gambaran korupsi sektor kesehatan di Indonesia? Ya, kita akan coba lihat teman-teman sekalian ya. Kalau kita baca di website misalnya Kebijakan Kesehatan Indonesia, korupsi di sektor kesehatan itu mencapai 594 miliar. Ini sekitar apa ya? Tahun 2001 sampai 2003 ya. Jadi ada sekitar 122 kasus yang ditindak oleh KPK. Ya, 594 miliar itu setara dengan pembiayaan iuran JKN untuk 2,5 juta penduduk miskin. Wow, seandainya tidak dikorupsikan banyak penduduk miskin kita yang bisa tercover untuk pelayanan kesehatannya, untuk iuran JKN. Atau setara dengan pembiayaan operasional 594.000 posyandu di seluruh Indonesia. Mengerikan sekali teman-teman sekalian ya. Ini 2001-2013 yang ditindak. Kita tidak tahu korupsi yang tidak ditindak, artinya yang belum terungkap. Cak Lontong bilang ya koruptor itu kan di Indonesia kan yang tertangkap saja ya. Yang kita sebut sebagai koruptor.
Kita belum menyebut koruptor bagi mereka yang belum tertangkap, itu padahal melakukan korupsi juga ya. Oke teman-teman, ini pasca Orde Baru menuju Orde Reformasi ini sudah start dengan 122 kasus. Ini juga ada publikasi di Kompas, ini dari hasil penelitian ICW ya, Indonesian Corruption Watch. 8 tahun terakhir ada sekitar 220 kasus korupsi di sektor kesehatan ya. Dari periode 2010 sampai 2018. Dengan 538 tersangka dan rata-rata satu kasus itu kurang lebih 3,7 miliar. Jadi 220 dikali 3,7 miliar itu pasti besar, itu besar sekali angkanya ya. Ini luar biasa ini. Ini periode 2010 sampai 2018 ini. Kita kan ada di tahun 2020 ya. Ini berarti masih hangat ini ya. Oke, next teman-teman sekalian ya. Ini juga ICW menemukan ya. Ini yang baru-baru saja ini pandemi COVID-19 ini ya. Ada perusahaan kontraktor dan buku sekolah itu menggarap proyek Alkes di Kemenkes. Ini kayaknya janggal memang teman-teman sekalian. Perusahaan kontraktor dan buku sekolah kok garap proyek Alkes? Emang dia tahu apa tentang Alkes gitu ya? Ya, tapi sudah terjadi. Dan ICW temukan ada banyak kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa serta tender proyek COVID-19 di Kemenkes. Ya. Nah, di saat yang sama juga ini nih, Siti Fadila Supari bebas. Ini kan mantan Menteri Kesehatan kita yang sempat terjerat korupsi ya. KPK berharap ada efek jera di sana. Nah, bagaimana situasi korupsi di sektor kesehatan, khususnya pada masa pandemi COVID-19? Nah, itu teman-teman coba komen nanti di bagian bawah. Bagaimana penelusuran teman-teman tentang ini apa nih? Korupsi di masa pandemi seperti ini ya. Pasti ceritanya menarik-menarik gitu ya. Silakan nanti taruh di kolom komentar ya. Oke teman-teman sekalian ya, sampailah kita pada jawaban mengapa kita harus peduli ya terhadap korupsi, pemberantasan korupsi di sektor kesehatan ya. Secara global teman-teman sekalian, ini kalau kita baca publikasinya Robert Cockburn ya, in tahun 2005, itu di Cina 192.000 orang meninggal karena mengkonsumsi fake drugs. Ini obat-obat palsu ini, obat-obat palsu yang disediakan di industri pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga studi yang dilakukan oleh Muldon dan kawan-kawan ya, ini tahun 2011, itu terhadap 128 negara anggota PBB ya. Kesimpulannya menarik ya. Ternyata makin rendah insiden korupsi di satu negara itu makin rendah juga risiko kematian bayi, anak dan ibu di suatu negara ya. Jadi alasan pertama kenapa kita harus peduli dengan pemberantasan korupsi, karena korupsi ini berkaitan dengan masalah hidup dan mati untuk semua orang di dunia ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa masalah hidup dan mati ini bukan sesuatu yang penting bagi teman-temannya, mungkin ya tidak perlu kita berbicara tentang korupsi, terutama di sektor pelayanan kesehatan. Tapi kalau hidup dan mati ini adalah persoalan yang penting ya, terutama di sektor kesehatan, maka kita harus peduli dengan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Itu alasan pertama teman-teman. Alasan kedua menurut saya adalah korupsi itu menurunkan akses, kualitas, keadilan, efektivitas, dan kontinuitas pelayanan kesehatan. Ya. Kita tahu ada pungli ya, pungli unofficial user fees ini mengurangi akses dari orang miskin. Ya. Orang miskin yang tidak punya uang untuk membayar tarif-tarif tertentu ya. Ya mungkin karena kebutuhannya dia harus membayar ya, terjadilah pungli ya. Orang miskin akhirnya menjual asetnya, orang makin tambah miskin. Kedua suap ya, suap untuk menghindari ketentuan regulasi terutama obat ya. Ya, banyak sekali ya korupsi yang terjadi karena suap ini. Kita menyuap orang supaya peraturan tentang obatnya diturunkan, akhirnya yang datang itu obat-obat yang tidak jelas ya efektivitasnya, dikasih terus sama pasien-pasien, akhirnya ya, terjadi resistensi ya. Obat-obat malaria misalnya dikasih obat-obat yang itu saja ya, tidak sesuai dengan perkembangan dan juga kemajuan teknologi ya. Karena tadi perusahaan tadi mau untuk dapat untung banyak, akhirnya terjadi resisten dan bisa terjadi kematian. Korupsi menurunkan proporsi belanja langsung negara untuk pendidikan kesehatan. Iya, karena ya uangnya sebenarnya sudah banyak dialokasikan, tetapi diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya porsi belanja langsung yang seharusnya untuk masyarakat lebih besar, akhirnya masuk ke saku penyelenggara negara yang serakah gitu ya. Ini semuanya
menurunkan akses, kualitas, keadilan, efektivitas, dan kontinuitas pelayanan kesehatan. Yang berikut, korupsi di sektor kesehatan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan dasar pemerintah. Ya, karena bisa jadi ya, ketika orang sudah mulai tidak percaya, orang tidak akan bayar pajak. Tidak bayar pajak, ya akhirnya pendapatan negara menurun. Ya. Ini risiko besar ini ya. Kemudian bisa juga kaitan dengan dunia internasional. Ya orang-orang tidak mau membantu lagi, tidak akan memberi uang atau tidak memberikan donor lagi ke kita. Karena uang yang mereka berikan ya dikorupsi juga oleh orang-orang yang melaksanakan proyek itu di dalam pemerintahan. Gitu. Korupsi di sektor kesehatan merusak tingkat kesehatan masyarakat. Ya, terutama di level outcome dan impact. Kualitas SDM. Kalau pelayanan kesehatan kita jelek dan tidak menyediakan input yang baik ya, ya pada akhirnya SDM yang dihasilkan adalah generasi yang bodoh, generasi yang tidak berkualitas, yang produktivitas kerja yang menurun, tidak mampu bersaing di tingkat global. Dan ini dampak korupsi yang luar biasa nih terhadap kualitas SDM. Kalau ibu-ibu hamil kita diberikan pelayanan yang baik ya dengan apa namanya ya, pemberian makanan tambahan ya, PMT misalnya ya, untuk bayi balita ya, SDM kita akan hancur ini ya. Ini menunggu waktu saja ini. Jadi dua alasan itu teman-teman ya. Yang pertama itu korupsi berkaitan dengan persoalan hidup dan mati. Yang kedua, korupsi itu menurunkan akses, kualitas, keadilan, efektivitas, dan kontinuitas pelayanan kesehatan ya. Kalau kita lihat dalam kerangka sistem ya kira-kira begini teman-teman sekalian. Kalau di dalam proses penyediaan pelayanan kesehatan dengan seluruh subsistem ini ya itu dikorupsi ya tentu tidak akan tercapai yang namanya keadilan, aksesnya juga akan menurun, kualitasnya menurun, efektivitasnya menurun, sustainability-nya menurun. Pada akhirnya status kesehatan kita yang diharapkan tercapai dalam keadaan optimal itu tidak akan tercapai ya. Generasi kita hanya akan menghasilkan generasi yang dihasilkan adalah generasi-generasi yang tidak berkualitas. Baik dari sisi fisik, mental, sosial, dan seterusnya. Ya. Oke teman-teman sekalian ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah ada alasan yang kuat sehingga sektor kesehatan perlu kita curigai bahwa dia itu melakukan korupsi? Oke, kita akan lihat alasan ini satu persatu. Yang pertama teman-teman sekalian ya, produk domestik bruto Indonesia ini data di tahun 2017 ini saya ambil dari Medcom ID itu mencapai sekitar 13.588,8 triliun. Ya, ini sudah besar sekali ini ya produk domestik brutonya Indonesia ya. Nah, dari produk domestik bruto ini berapa sih pengeluaran Indonesia di sektor kesehatan dibandingkan dengan GDP-nya ini atau PDB-nya ini? Catatan yang ini apa ya dari OECD yang saya kutip dari Pharma Bedroom ini ya teman-teman sekalian itu sekitar 3,6% dari GDP ya. Itu kalau dibanding dengan negara-negara di ASEAN itu kita itu urutan ketiga dari bawah ya. Ada Laos yang hanya 1,9% dari GDP, Myanmar 2,3, yang paling banyak ini Vietnam ya 7,1 dari GDP-nya kalau dipresentasikan dengan GDP. Nah, Indonesia ya kalau kurang lebih 48 sampai 50 triliun ya. 3,6% dari 13.000 triliun ini ya. Jadi kita perlu mencurigai sektor kesehatan karena kalau di dunia pengeluaran untuk belanja kesehatan tiap negara itu berkisar 3% sampai 15% dari GDP-nya ya atau gross domestic product-nya. Dan secara global ini berpotensi disalahgunakan karena uangnya banyak. Kita tahu di materi-materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa epicentrum korupsi itu menurut Bambang Wijoyanto adalah tempat di mana uang yang banyak beredar dan di mana ada kekuasaan. Jadi kita perlu curiga karena di sana uangnya banyak atau dana kesehatannya banyak sekali. Ini alasan pertama. Alasan kedua teman-teman sekalian ya, healthcare industry is a lemon. Ya industri pelayanan kesehatan itu seperti seorang penjual lemon atau jeruk gitu ya. Orang yang menjual jeruk itu dia tidak tahu sebenarnya ya, apakah jeruk isi di dalam jeruknya itu rasanya manis, setengah manis atau asam. Dia hanya meyakinkan orang bahwa ya saya merasa bahwa jeruk yang saya jual ini atau lemon yang saya jual ini rasanya seperti ini. Ya tetapi pembelinya dia yang paling tahu setelah dia membeli dan memakannya, tapi sudah terlanjur dibeli kan begitu. Baru dirasakan ya.
Nah, jadi di sini ada semacam asimetri informasi, ada ketidakpastian, ada akibat dari tidak seimbangnya informasi yang ada pada penyedia layanan dengan konsumen sebagai penerima layanan. Ya. Jadi ada jurang perbedaan informasi yang cukup besar ya dari penjual dengan pembeli layanan kesehatan. Nah, karena ada jurang yang sangat lebar tadi dan jurang yang sangat dalam tadi, ya bisa terjadi ada penipuan di sana ya. Karena ya pasien kita atau konsumen kita tidak tahu apa-apa, tidak punya banyak pengetahuan, akhirnya ya mudah ditipu gitu ya. Dan juga ketidakpastian ini dari sisi output pelayanan. Pelayanan tetap diberikan, tapi soal sembuh dan tidak kan, atau dia jadi cacat dan segala macam itu kan hal yang lain ya. Jadi ada ketidakpastian dari sisi produk layanan, ya, ada ketidakpastian juga dari sisi ini apa ya, dari sisi pasien sendiri ya, atau dari sisi konsumen sendiri ya. Jadi tenaga kesehatan tidak berani menjanjikan sesuatu, memastikan seperti apa nanti output dari layanan diberikan. Nah, dari sisi konsumen sendiri ya dia juga tidak punya banyak informasi ya tentang apa yang menjadi kebutuhannya ya. Jadi ini meningkatkan peluang korupsi ini ya. Jadi ada kalanya nanti ditambah-tambahi ya layanannya. Ya kita yang tidak tahu ya terima-terima saja ya. Atau malah dikurang-kurangkan ya. Ya kita sebagai konsumen juga tidak tahu, pasrah saja. Apalagi ini tekanan apa namanya kuatnya apa kesatuan jiwa korsa antar profesi dan segala macam ini menghambat transparansi dan akuntabilitas. Jadi alasan kedua, kita patut mencurigai karena adanya fenomena ketidakpastian ini, uncertainty ya, karena asimetri informasi di dalam sistem kesehatan. Alasan ketiga teman-teman sekalian ya, ini karena banyaknya aktor pemain ya yang dan hubungannya dengan hubungan yang kompleks ya. Sementara aturan atau rule of the game-nya itu abu-abu nih. Ini kita tahu nih pemain di sektor kesehatan ini kan banyak nih. Pemerintah sebagai regulator, kemudian ada supplier di sini pedagang obat dan alkes, di sini juga ada pekerja konstruksi yang membangun fasilitas kesehatan dan segala macam. Ya. Kemudian di sini ada penyedia jaminan ya, penyelenggara jaminan atau asuransi gitu ya yang membayar ke fasilitas kesehatan. Kemudian di sini ada pasien. Ini semua pihak ini bisa melakukan korupsi di sini ya. Saya berikan contoh saja misalnya dari supplier atau pedagang obat dan alkes misalnya. Dia akan berupaya untuk mempengaruhi pemerintah supaya ya obat-obat yang disediakan itu obat-obat yang memang mereka bisa sediakan ya. Dan kalau perlu quality controlnya tidak terlalu ketat lah begitu supaya obatnya bisa masuk ke Indonesia kalau diimpor dari luar gitu ya. Kemudian aturan-aturan terkait dengan peralatan kesehatan kalau bisa jangan terlalu ketat ya. Ya masuknya nanti alat-alat yang kurang memadai gitu ya, diperoleh dengan harga murah tapi jualnya dalam negeri tinggi. Ini kan bentuk-bentuk apa ya? Pendekatan-pendekatan untuk mempengaruhi regulator ya. Demikian pula dari sisi yang pekerja konstruksi ini kan bisa saja mempengaruhi pemerintah untuk dapat bangun puskesmas, bangun rumah sakit, bangun lab dan segala macam ya. Ini mempengaruhi ke sana. Setelah dia dapat proyek ya ini bisa jadi bangun fasilitasnya dengan spek yang ya kesepakatannya speknya 8 tetapi dikerjakannya 7, 6 ya akhirnya dia dapat lagi di sana. Nah, dari provider sendiri seperti apa? Ya bisa jadi ya dia sudah apa namanya, dalam aturannya dia dibayar tetapi saat pelayanan dia tidak ada misalnya ya. Atau dia mengklaim dana yang berlebihan ke penyedia jaminan atau asuransi gitu ya. Ya, atau sebaliknya dari pihak penyedia asuransi bisa jadi menekan ya, menekan supaya biayanya dikurangi gitu ya. Padahal providernya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan misalnya, tapi pembayarnya ini, penyedia jaminan asuransinya ini berusaha menekan supaya bayarnya sedikit ke provider. Akhirnya provider tekannya ke bawah kepada pasien ya. Ya, pelayanannya bisa jadi dikurangi juga. Atau kalau di sistem yang bayarnya dari saku sendiri atau bayar langsung, ya biasanya ditambahkan ya, ada illegal charge ya.
terhadap pasien ya, tambah-tambahkan layanan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penyakit, tapi ditambahkan saja ya. Atau ditambahkan pelayanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, resep-resep tertentu tidak dibutuhkan, tapi ditambahkan saja supaya nanti pasien menebusnya dan mereka dapat keuntungan. Dari supplier ke provider ya, ini ada mafia, ini mafia di dalam peresepan, mafia di dalam apa namanya ya, penyediaan obat dan alat kesehatan ya. Ini banyak sekali. Nanti teman-teman tuh bisa searching kok di internet ini bagaimana kasus atau mafia farmasi dengan provider ini. Ini banyak sekali. Dari pasien pun bisa melakukan yang namanya korupsi ya. Dia melakukan pelayanan yang meminta pelayanan yang berlebihan bisa juga ya. Belum apa-apa sudah minta dirujuk, padahal sebenarnya bisa ditangani di level puskesmas misalnya. Ini juga salah satu bentuk-bentuk apa namanya perilaku korupsi di sektor kesehatan. Jadi alasan ketiga kenapa kita harus curiga dengan sektor kesehatan itu karena di sana ada banyak aktor dan pemain dengan hubungan yang kompleks sekali teman-teman sekalian. Sementara itu rule of the game-nya itu, aturan mainnya itu kadang-kadang abu-abu ini ya. Ini antara kesehatan, antara akademik, antara maksudnya temuan-temuan penelitian secara akademis, kesehatan dan juga kemanusiaan ini campur aduk jadi satu nih teman-teman sekalian ya. Oke, alasan ketiga ini membingungkan teman-teman. This is really confusing ya. Sama seperti gambar ini 3 atau 4 kalau teman-teman perhatikan ya. Ini membingungkan. Membingungkannya di mana teman? Ini kalau terjadi sesuatu, misalnya ketidakpuasan terhadap pelayanan di sektor kesehatan itu, apakah ini karena korupsi, atau karena ketidakmampuan tenaganya, atau karena kesalahan provider atau penyedia layanan kesehatannya yang menggunakan cara yang tidak up to date atau cara yang tidak murah misalnya. Nah, ini jadi apa ya? Dilema tersendiri. Kita bingung untuk membedakannya ya. Jadi ada kesulitan tersendiri mengidentifikasi dan menanggulangi korupsi di sektor kesehatan ya. Sulit kita membuat pembedahan antara penyalahgunaan yang memang korupsi ya dengan inefisiensi, kayak terlalu boros misalnya ya, dengan ketidakmampuan dari pekerja-pekerja atau tenaga-tenaga yang ada di industri pelayanan kesehatan. Itu sifatnya samar-samar, teman. Kita bilang korupsi tapi dia bilang ini karena tenaganya tidak mampu. Kita bilang tidak mampu ya bukan tidak mampu, tapi inefisiensi dalam pelaksanaan program. Dan yang paling tahu, ya lagi-lagi orang-orang di sektor kesehatan sendiri. Kita tahu tadi ada asimetri informasi kan, atau ketidakpastian di sana. Yang paling tahu bisnis atau paling tahu layanan kesehatan yang paling terbaik itu kan orang-orang di kesehatan sendiri. Konsumen ya tidak terlalu tahu ya. Beda dengan kita pergi belanja di mall dan segala macam ya, itu mudah sekali untuk kita identifikasi mana ini barang yang berkualitas, mana yang tidak. Tapi kalau di pelayanan kesehatan kan agak sulit ini. Yang paling tahu adalah tenaga kesehatan sendiri. Jadi inilah kira-kira teman-teman sekalian 4 alasan kenapa kita harus mencurigai pelayanan kesehatan itu ada perbuatan korupsinya. Satunya karena uangnya banyak di sana ya. Ya, yang keduanya tadi, teman-teman sekalian adalah adanya ketidakpastian ya. Kemudian ada banyak pemain di sana dan yang terakhir adalah ya ini ada kebingungan tersendiri ya dalam membedakan antara corruption, inefisiensi dan inkompetensi ya. Atau ketidakmampuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oh, sebelum lanjut ke pertanyaan berikut, dampak dari semua itu teman-teman sekalian. Kita lihat di kesehatan itu ada korupsi pembangunan fisik melalui suap, kickback money ya. Ya, akibatnya gedung dan konstruksi kita berkualitas rendah, fasilitasnya tidak connect atau tidak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ya. Ya, di satu tempat misalnya dibangun fasilitas tertentu, tetapi ya di situ tidak ada listrik, tidak ada atau mungkin tidak ada pasiennya karena hanya kebutuhan pengadaan saja baru diberikan. Ya. Kemudian ada korupsi pembelian alkes obat, ya akhirnya jadi biaya tinggi ya. Berbiaya tinggi kita mau beli alkes obat, biayanya tinggi, padahal obatnya rendah atau palsu ya, atau duplikasi obat dan alkes, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak obat-obat yang tidak terpakai ya, akhirnya jadi expire dan terpaksa harus dimusnahkan. Banyak obat yang tidak memenuhi standar mutu ya. Tentang bukti-bukti ini teman-teman bisa searching secara online ya. Korupsi dalam distribusi alkes obat ya, ada tempat yang dikirimi alkes tertentu tapi di sana lagi-lagi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya ya.
Korupsi dalam regulasi, kualitas produk, fasilitas pelayanan kesehatan, ketenagaan. Ya, ini banyak sekali teman-teman sekalian ya. Kalau kualitas produksi itu sudah jadi rahasia umum. Vaskes yang morat-marit dihuni oleh kambing juga itu ada banyak. Pelayanan apalagi sering terlambat. Masyarakat sudah datang pelayanannya tidak ada ya. Itu banyak cerita-cerita menarik dari berbagai pelosok negeri. Ketenagaan apalagi suap menyuap sehingga bisa masuk tenaga di dalam ya seleksi ya dan segala macam banyak hal teman-teman sekalian ya. Pendidikan tenaga ya ini kita tahu nih. Ya di beberapa profesi tenaga kesehatan tertentu untuk bisa masuk ke fakultas-fakultas yang menelurkan tenaga-tenaga kesehatan itu kan butuh biaya yang sangat besar ya. Itu bisa sampai ratus juta hanya untuk bisa sekolah di level yang lebih tinggi ya. Korupsi di penelitian kesehatan, nah biasanya ini karena pesanan lembaga atau perusahaan donor tertentu. Dibuatlah riset yang mendukung produk tertentu. Ini ada juga ini mafia di level ini teman-teman sekalian ya. Kemudian penyediaan layanan ya, ada penggunaan obat di puskesmas, harusnya itu obat di puskesmas, tetapi kemudian digunakan untuk praktek mandiri di rumah ya. Ini banyak terjadi ini. Kemudian ya ada nakes tenaga kesehatan yang harusnya dia ditugaskan di tempat tertentu, misalnya di kecamatan yang agak terpencil. Tapi dia di sana hanya makan gaji buta, ya. Artinya tidak menjalankan tugas secara total. Ini juga bentuk-bentuk korupsi ini ya. Dia mungkin 3 minggu di kota, 1 minggu di tempat tugas. Ya. Kemudian ada rujukan tidak resmi, rujukan yang tidak sesuai prosedur. Ada pungli pelayanan, ya tambah-tambahan. Apalah biaya di loket dan semuanya. Mencuri uang retribusi ini ya di rumah sakit, uang hasil pembayaran dari pasien-pasien umum kemudian dibawa ke dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, bukannya disetor ke kas daerah gitu. Oke teman-teman, itulah apa namanya ya bentuk-bentuk korupsi yang ada di sektor kesehatan sebagai akibat dari kita apa ya mungkin tidak terlalu memberi perhatian lebih. Maksudnya negara, bukan kita ya. Negara tidak terlalu memberi perhatian lebih terhadap sektor kesehatan karena sektor kesehatan identik dengan kemanusiaan. Mungkin kurang perhatian jadi akhirnya terjadi seperti ini. Yang menerima akibatnya ya saudara-saudara kita sendiri sebangsa dan setanah air kan gitu. Oke teman-teman sekalian, pertanyaan ketiga, bagaimana strategi mencegah terjadinya korupsi di sektor kesehatan? Ya, ini saya tawarkan konsep dari Tarin Vian ya. Dia mengatakan bahwa korupsi framework korupsi di sektor kesehatan itu terjadi karena 3 faktor utama, rationalization, ya, kemudian opportunity to abuse, kemudian pressures to abuse. Rasionalisasi ini maksudnya apa teman? Ini pertimbangan nilai dari dalam individu sendiri yang mau melakukan korupsi. Di situ karena ada norma sosial, ada etika, moral, kepercayaan, sikap dari orang-orang, kemudian kepribadian dari orang-orang itu sendiri ya. Orang yang sosial normnya bagus, etikanya bagus, sikapnya bagus ya tentu secara rasionalisasi, maksudnya secara rasional dia tidak akan melakukan korupsi ya. Kemudian yang kedua, opportunity to abuse. Peluang atau kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan. Ini dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor, misalnya monopoli, ya, kekuasaan itu terpusat, kemudian ada diskresi, kemudian kurangnya akuntabilitas, kurangnya protes atau kontrol masyarakat, kurangnya transparansi dan kurangnya penegakan hukum. Ya. Kalau ini semua kurang bermasalah, tentu akan meningkatkan peluang terjadinya perilaku korupsi di sektor kesehatan. Kemudian yang ketiga, tekanan untuk melakukan penyalahgunaan, pressure to abuse. Nah, tekanan ini muncul dari mana? Biasanya dari gaji yang kurang, insentif ya. Kalau gajinya sedikit ya kemungkinan korupsinya besar gitu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya ya. Kemudian juga ada tekanan dari klien. Ya, ini melalui gratifikasi pemberian ya karena dianggap melakukan kebaikan-kebaikan tertentu gitu ya. Nah, jadi menurut Vian ya, Tarin Vian, salah satu profesor yang sangat aktif menulis tentang korupsi di sektor kesehatan. Untuk bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor kesehatan, maka 3 penyebab utama ini kita harus intervensi ya. Di variabel rasionalisasi, maka perlu diperbaiki norma-norma sosial yang ada di dalam pemahaman atau
pemikiran dari individu itu sendiri. Etikanya harus ditanamkan sejak kecil ya, sikap, kepribadian ya. Ini harus diperbaiki ya. Atau yang kedua bukan atau, dan yang kedua ya, mengurangi peluang untuk terjadinya penyalahgunaan. Kalau bisa tidak ada monopoli kekuasaan di situ, ada check and balances, ada kontrol dari orang lain, terutama kontrol dari warga negara gitu. Kalau bisa diskresinya dikurangi ya. Diskresi pengambilan keputusan dari orang-orang yang punya kekuasaan ini ya harus dikurangi, yang berbasis pada pertimbangan diri sendiri itu karena kekosongan hukum. Akuntabilitasnya harus dinaikkan, ya. Kontrol masyarakatnya juga harus dinaikkan, transparansinya dinaikkan, dan penegakan hukumnya harus tegas. Nah, ini baru bisa mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan. Nah, dari sisi tekanan untuk terjadinya penyalahgunaan ini, ya gaji-gaji harus dinaikkan. Penyelenggara negara itu harus ditingkatkan insentifnya. Tapi sampai pada level berapa ya perlu ada perhitungan lagi. Kemudian mengurangi ini yang paling banyak ini di Indonesia, pressure from client. Karena ada klien yang suka memberikan gratifikasi, ucapan terima kasih kepada penyelenggara negara. Padahal penyelenggara negara ini sebenarnya melakukan kewajiban sebenarnya kalau dia bekerja sebagai penyelenggara negara. Ini bukan kebaikan sama sekali. Tapi itulah di Indonesia ini kan sedikit-sedikit ucapan terima kasih. Akhirnya menjadi lahan yang subur terjadinya perilaku korupsi. Dan jadi kalau mau mencegah terjadinya korupsi ya 3 variabel ini harus kita intervensi ya. Baik dari upaya memperbaiki karakter individu, sifatnya, atau persepsi individu tentang nilai yang baik dan buruk, benar dan salah, mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan memperbaiki semua variabel-variabel ini, dan juga mengurangi tekanan untuk terjadinya penyalahgunaan. Jika ketiganya ini kita sudah intervensi dengan baik terhadap semua sub-sub variabel ini, maka tindakan abuse of power for private gain ini bisa dikendalikan atau perilaku korupsinya tidak terjadi lagi secara masif ya. Jadi kira-kira begitu teman-teman sekalian untuk kesempatan kali ini. Saya tunggu komentar teman-teman di bagian bawah terkait dengan korupsi di sektor kesehatan khususnya di Indonesia. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain ya, atau kepada siapapun yang punya kepentingan, punya perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi di sektor kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.